Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novita Julestari. Dalam hal ini akan mewawancara dengan Pak Soleh sebagai tenaga pendidik. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara terkait bela negara seperti itu, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana menurut Bapak sebagai tenaga pendidik terkait pentingnya bela negara, Pak? Ya, baik, terima kasih atas kepercayaan untuk menyampaikan kepada saya. Jadi bela negara itu bagi saya, sebagai seorang tenaga pendidik, bahkan bagi seorang warga negara, itu adalah satu hal yang wajib. Pertama, dasarnya konsepsi agama, bahwa ada dalam agama kita, agama saya yang Islam itu ada semacam doktrin waton dan cinta tanah air adalah bagian dari itu. Artinya cinta kepada negara, pada tanah air itu salah satu wujudnya dan bentuk bela negara, kepentingan negara, cita-cita yang negara bangun maju, cita-cita yang negara berkembang, negara yang modern, itu adalah bagian dari kemudian dari konsepsi sosiologi, ya, bahwa negara itu maju dan untungnya itu tergantung kepada orang-orang yang tinggal di negara itu, dapatnya warga, masyarakat, rakyat. Siapa yang akan bisa membangun negara? Yang bangun negara warga dan rakyat negara sendiri. Itu bela negara satu hal yang wajib. Dan dari sisi sejarah kita harus memahami bahwa berdiri negara Indonesia ini butuh dulu ada melalui perjuangan yang sangat luar biasa. Pahlawan kita, pemimpin kita itu sudah berjuang luar biasa. Itu mereka mempertaruhkan nyawa bahkan dan harta. Maka kita sebagai generasi pengambil, generasi penerus, wajib meneruskan perjuangan yang kita lakukan ada yang dibela. Bagaimana negara kita terbaik, aman, bahkan maju daripada negara itu. Baiklah. Nah, untuk pertanyaan kedua, Pak. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam memperkuat bela negara di masa ini? Jadi menurut Bapak tantangan utama dalam bela negara itu apa? Yang krusial seperti itu, Pak? Baik, jadi yang perlu saya ya, yang saya lihat itu pertama dari sisi pemikiran ya, pemahaman. Jadi setiap warga itu harus memiliki pemikiran dan pemahaman yang baik tentang negara. Karena setiap aktivitas dan kegiatan seorang kan bermula dari sebuah pemikiran, dari sebuah konsepsi. Kalau konsepsi pemikiran yang salah, itu akan berakibat pada bentuk tindakan lakunya. Dia akan yang dihasilkan dari konsepsi yang salah. Itu pertama. Kemudian yang internal ya, dalam diri masing-masing warga itu tantangan dan pemikiran. Kemudian yang eksternal itu adalah apa yang sifatnya sekarang adalah dengan adanya keterbukaan dan globalisasi, keterbukaan itu sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain sudah sangat tidak ada batas. Itu adalah masalah media sosial dan keterbukaan informasi yang sangat bebas. Kita selalu tidak punya filter terkait konsepsi pikiran terkait negara, maka dia bisa intervensi melalui pemikiran yang nyeleneh. Ya akhirnya apa? Mempengaruhi kepada pola kerjanya, pola pikirnya, bahkan kepada kegiatan-kegiatan. Akhirnya membenci negara. Nah itu. Jadi saya lihat dari situ. Jadi internal adalah pola pikir warga sendiri kita. Yang kedua adalah eksternal. Terakhir nih, Pak, menurut Bapak bagaimana cara Bapak sebagai tenaga pendidik menghadapi tantangan tersebut? Ya, jadi untuk dua masalah tadi, saya tetap pembinaan tidak boleh terputus dalam segala dibuat dan untuk segala lini pembinaan, pemahaman baik itu, dan itu dilakukan oleh semua segmentasi masyarakat, jangan hanya tenaga pendidik tapi orang tua pada anak. Sejak ini sudah diinformasikan guru pada murid-murid, kan? Kemudian tokoh masyarakat kepada masyarakatnya, itu mengingatkan, memberikan pemikiran, konsepsi dan pemahaman kepemimpinan yang baik untuk
memunculkan pemikiran khususnya baik terhadap negara. Dan setelah pembinaan tentu munculnya pemahaman itu ya banyak faktor juga karena radikal itu muncul bukan karena faktor agama saja. Radikal itu bisa muncul karena faktor yang sifatnya sosiologi, ekonomi, ketimpangan ekonomi, sosiologi, ketimpangan ya perlakuan terhukum, ada yang bebas, ada yang kemudian hukum untuk pada diterapkan pada yang bawah yang atasnya, itu ketidakadilan yang munculkan radikal. Makanya setelah pembinaan semua yang melaksanakan aturan bagi stakeholder yang di masyarakat kultural, dia memberikan pembinaan secara kultural. Bagi yang sekarang yang berada di jajaran pemerintahan struktural, yang memberikan pembinaan sesuai dengan tupoksinya aturannya. Dan yang paling penting adalah negara harus lebih rakyat dan warganya. Apa sih yang menyebabkan timpang-timpang ini? Apa sih yang menyebabkan radikalisme itu sih? Itu saja. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan jawabannya. Dan sukses ya. Iya Bapak. Merdeka. Terima kasih. Jadi sekian wawancara saya dengan Pak Soleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wimpi Purnama Putra, jabatan analis perkara peradilan dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan rekan saya Intan Yusriati, analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pada hari ini kami ditemani oleh Bapak Fakur Rahman selaku pemuka agama di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Apa kabar Bapak? Terima kasih, baik-baik selalu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dari perspektif pemuka agama. Baik Bapak, langsung di pertanyaan pertama itu. Bagaimana menurut Bapak sebagai pemuka agama terkait pentingnya bela negara? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab semampu saya. Di dalam pentingnya bela negara dan wawasan kebangsaan, kami akan mengutip di dalam surat An-Nisa ayat 59 di dalam surat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri dan di antara kamu. Bahwasanya di dalam pentingnya bela negara dan wawasan kebangsaan ini sudah tertuang di dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ini menjadi titik temu dari seluruh agama di Indonesia untuk berbangsa, bernegara, dengan tetap masing-masing agama punya keyakinan ibadah dan praktek bersama satu sama lain walaupun berbeda. Contohnya yaitu merupakan satu bukti nyata bahwa spirit dan aktualisasi bela negara itu sudah menjadi riuh orang Islam, dan itu lahir untuk membela jiwa, membela tanah air Indonesia. Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalani kemaksiatan, dan ketaatan wajib diberikan kepadanya. Semangat bela negara tidak hanya sekedar klaim bagi Islam atau retorika pernyataan cinta Indonesia, pilihan NKRI, tetapi diwujudkan bagaimana orang Islam termasuk di dalam mempunyai peran untuk membangun Indonesia setelah Indonesia merdeka. Saya kira demikian. Luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya.